Ya teman-teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu casing terbaru dari Techwear. Dan juga di sini dari segi penampakannya, dia itu bertipekan akuarium, tapi di bagian bawahnya dia itu masih ada tempat untuk power supply dan juga yang lainnya lah. Dan apakah ini bagus atau tidak? Tipe model zaman sekarang lah untuk tahun ini, di tahun 2024. Dan juga di sini ini adalah Techwear Infinity M2 Pro, yang dimana dual tempered glass MATX casing yang udah free 3 fan RGB lah untuk sepaket yang ada di sini. Dan apalagi juga di harga terjangkau sih. Untuk harganya ini Infinity M2 Pro di harga 540.000. Masih terbilang terjangkau, dan juga dia tuh udah free 3 fan RGB. Ini sangat worth it sih. Dan juga masih banyak kelebihan yang lainnya juga, seperti contoh yang ada di sini tempered glass menggunakan tipe geser, dan juga ada USB Type-C. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari sisi sirkulasi udaranya, apakah dia tuh best airflow atau tidak, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama yang ada di sini Techwear Infinity M2 Pro, dia itu ada dua tipe warna, berwarna putih dan juga berwarna hitam. Tapi kalau yang di sini saya itu berwarna hitam ya, tergantung selera kalian. Dan kita bacakan dari segi spesifikasi di bagian belakang sini. Dia ada spesifikasinya sebelum saya membongkar untuk casing yang ada di sini. Yang pertama, untuk I/O port yang di bagian atas ini, dia itu ada tombol power, audio jack, USB 3.0 ada satu, serta ada Type-C. Ini bagus sih, apalagi di harga 500 ribuan dan support USB Type-C, ini keunggulan. Dan juga ada tombol resetnya di bagian atas ini. Tombolnya itu bagus sih, berbeda seperti pada umumnya. Serta yang lainnya untuk support hard disk, jadi cuma satu, dan juga SSD cuma support satu. Kita akan cek aja nanti apakah sesuai atau tidak setelah saya membongkar casing yang ada di bagian dalam sini. Dan juga PCI-nya cuma support 4 slot, jadi ya MATX atau iTech itu bisa, bukan yang tipe ATX. Serta support dari segi GPU card-nya di 310 mm. Jadi triple fan itu bisa masuk lah untuk casing yang ada di sini. Tapi kalau bisa ya di 300 mm lah. Dikasih space 10 cm supaya lebih aman dan juga gampang dimasukkan di casingnya ini. Dan juga CPU cooler sampai di 165 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk, jadi nyaman. Kelebarannya tersebut itu sangat tinggi sih, di 165. Kebanyakan tersebut di 160 ya. Dan juga di sini untuk radiatornya support sampai di 240 mm. Radiator dikasih di bagian atas sini ya. Bagian atas ini juga bisa sih, seperti fan-nya ya, cuma di situ aja sih, meskipun agak mepet juga di bagian atas, tapi ya support lah untuk 240 mm. Dan juga untuk fan-nya yang ada di sini, dia itu cuma support 5 fan aja di bagian bawah, support di bagian tengah ini ya, untuk mengambil udara dari bawah ke atas atau dari luar ke dalam. Dan juga di bagian atas ini dual fan, di bagian belakang cuma satu fan. Di bagian samping tidak ada untuk slot fan-nya ya, jadi nggak masalah untuk yang itu. Dan seperti itu untuk spesifikasinya untuk Techwear Infinity M2 Pro. Aku kasih bawah dulu supaya tidak ramai dari segi penampakan yang ada di sini. Yang pertama yang kalian lihat di sini, tipenya akuarium dan cakep sih. Yang tipenya seperti ini. Dia ada meshnya semua, tapi nggak ada dust filter sih kalau nggak salah ya, di bagian dalam sini ya, bener sih nggak ada dust filternya. Kita buka dulu dari segi samping yang ada di sini, tempered gasnya, ambil bautnya dulu di bagian atas dan juga di bagian bawah. Ini ada dua dan tinggal digeser aja ya, geser seperti contoh yang ada di sini ya. Ini ya, jadi dia itu cakep lah, tipenya geser di harga 500 ribuan, berbeda seperti yang pada umumnya di baut, tapi ini udah bagus digeser, nilai plus lah. Dan juga ini agak berat ya, yang dimana ada besi-besi juga di bagian ujung-ujung sini, terbilang ini bagus. Dan aku kasih bawah dulu supaya tidak pecah kalau misal kita review di sini. Dan kita lihat dari segi penampakan di bagian dalamnya, dia itu support untuk tipenya MATX yang lebar maupun pendek, itu bisa lah. Dan juga di sini ada slot untuk power supply kabel-kabelnya. Serta di bagian atas ini ada free fan-nya, ada 3 RGB ya, atas 2, belakang 1. Di bagian bawah sini nanti saya kasih fan di bagian sini ya, supaya untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Dan juga ada slot untuk manajemen kabel GPU di bagian sini. Ini terbilang cakep lah, supaya tampilannya itu lebih bagus untuk slot yang ada di sini. Dan kurang lebih seperti itu bagian dalam sini. Dan di bagian tengah sini ya, cuma nggak ada dust filter aja sih di bagian dalam sini. Jadi ya harusnya sih masih aman-aman aja di bagian luar-luar sini, yaitu tipenya mesh. Dan di bagian atas ini ada dust filternya, jadi ini udah bagus ya, support sampai 14 cm juga fan yang ada di bagian atas sini. Dan kita buka di bagian belakangnya dulu. Untuk set panelnya di sini kita buka di bawah juga. Dan seperti ini untuk ya, penampakannya dia tuh flat, jadi wajar.
Dan di bagian belakang sini seberapa lebar, terbilang ini cukup lebar sih, sekitar 2-3 cm kelebaran yang ada di sini. Up to 3 cm lah kalau saya bisa jelaskan ya. Dan itu sangat lebar sekali. Jadi ini aman kalau bisa menggunakan kabel-kabel yang besar maupun yang kecil maupun yang flat, itu bisa masuk semua. Untuk power supply manajemen kabel di bagian dalam sini. Dan di sini dia itu tipenya ARGB untuk fan free-nya karena dia itu support 3 pin ARGB di bagian sini. Jadi tidak usah saya hidupkan, tapi ini sudah jelas bisa diganti warna RGB-nya untuk yang ada di sini. Karena nanti pada saat pemasangannya atau di pengujiannya saya ganti menggunakan fan dari Secotep juga, sekalian review. Dan di bagian belakang sini itu ada kabel-kabelnya semua berwarna flat hitam semua, kecuali dari segi USB Type-C dan juga USB 3.0-nya. Tapi masih wajar sih untuk yang ada di sini dari segi kabel-kabelannya semua, ya. Kabelnya flat dan juga hitam semua, jadi masih wajar, bagus. Di bagian belakang dia itu ada slot untuk SSD 1 di bagian belakang bobonya. Kalau untuk support hard disk atau bracket hard disknya dia itu ada sih, tapi bukan berbentuk dari segi bracket ya, cuma di bagian sini ada slotnya di bagian dalam. Jadi emang bener dia itu support sampai hard disk di 1 aja, meskipun 2 juga bisa tapi ditumpuk, tapi emang agak sulit sih. Tapi ya emang minimal 1, dan juga SSD cuma bisa 1 di bagian sini. Jadi emang betul dari segi spesifikasinya 1+1, kurang lebihnya seperti itu untuk penampakan yang ada di sini, kabel-kabelnya semua. Dan kita lanjut dari segi di bagian bawahnya dulu. Untuk bawah yang ada di sini dia itu ada kaki casingnya cukup tinggi dan juga ada busanya di bagian atas sini, jadi aman sih untuk meredam getaran dan juga aliran listrik, jadi aman dan terbilang ini sempurna di bagian bawah. Dan juga ada dash filternya juga untuk power supply. Cakep sih. Di bagian sini juga ada kayak mesh-nya juga, ada tulisan slot HDD di balik di bagian dalam sini. Kurang lebih seperti itu untuk penampakan dari segi casing yang ada di sini. Apakah ini worth it atau tidak, dan juga best airflow atau tidak sih, serta kekurangan maupun kelebihan di casingnya ini. TagWare Infinity M2 Pro. Kurang lebihnya seperti itu. Gak usah berlama-lama, lanjut ke test reviewnya. Yuk. Lanjut ke pengujian sirkulasi udaranya, apakah sempurna atau tidak. Kalau tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping. Yang pertama, tanpa kaca dulu. Untuk minimal yang mendapatkan di 34 derajat dan juga maksimalnya di 60 derajat untuk yang ini. Dan kalau pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 35 derajat dan juga maksimalnya di 61 derajat. Kalau kita bandingkan cuma tepat 1 derajat aja untuk yang ini. Jadi intinya dia itu masih bagus sirkulasi udaranya, cuma tepat di 1 derajat aja. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. Cuma tepat di 1 derajat aja untuk yang ini, masih bisa dibilang ini bagus. Sirkulasi udaranya cuma mengambil angin dari bawah ke atas, seperti PC yang saya rakit ini. Dan lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 165 mm. Jadi semua heatsink yang menggunakan pipa, dia itu aman lah bisa masuk ke sini, karena dia itu di 165 mm. Kebanyakan CPU cooler yang menggunakan heatsink, dia tuh di 158 sampai di 160. Tapi kalau yang ini di 165 lebih bagus. Lalu dari segi radiatornya, cuma support di 240 mm aja di bagian atas untuk tipe casing yang ada di sini. Untuk radiator dan juga GPU, dia tuh up to sampai 310 mm. Jadi triple fan dia tuh bisa lah untuk yang ini. Tapi tergantung panjangnya, kalau bisa di 290 mm sampai di 300 mm. Dikasih space lah supaya gampang dalam pemasangannya. Dan lalu yang ketiga, tempered glassnya tipenya geser, seperti contoh yang ada di sini ya. Dibaut, dilepas lalu digeser. Bisa dibilang ini bagus daripada dibaut semua 4 sisi, itu kurang sih. Apalagi ini di harga 500 ribuan. Dan lalu yang keempat, ada slot kabel untuk GPU di bagian depan sini, yang dimana slotnya sangat membantu dari segi tampilan GPU-nya, maupun dari segi manajemen kabel supaya tidak ruwet di bagian bawah GPU. Bisa dibilang ini bagus. Lalu yang kelima, terdapat rongga atau space up to sampai di 3 cm di bagian belakang casing, untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga gampang dimasukkan atau ditata dari segi perkabelan di power supply, supaya lebih simpel.
Lalu yang keenam, support USB Type-C di bagian atasnya sini ya. Jadi terbilang ini bagus. Di harga 500 ribuan udah support USB Type-C. Tapi kalau pengen memakai ini, tergantung mobil kalian, support atau tidak USB Type-C di slotnya. Lalu yang ketujuh, ada karet atau busa di bagian kaki casing. Untuk yang ini, bisa dibilang ini bagus. Di bagian bawah tersebut, kakinya tinggi dan juga ada busanya untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Ini udah sempurna. Dan lalu yang kedelapan, harganya terjangkau untuk yang ada di sini. Cuma di 500 ribuan, ada dua tipe warna putih dan juga hitam, serta udah free 3 fan ARGB. Bisa dibilang ini bagus. Jarang-jarang ada sih yang mengasih free-nya tersebut yaitu ARGB. Kalau RGB kan biasa ya, tapi kalau yang ini tipe ARGB, bisa diganti warnanya melalui software maupun remote seperti contoh yang ada di sini. Dan lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, support harddisk cuma maksimal 1 di bagian bawahnya aja dan juga bracket SSD cuma 1 aja di bagian belakang mobo. Kalau misal dikasih 2 harddisk, aku sih tidak menyarankan ya, karena dia itu akan ramai di bagian perkabelan power supply dan akan membuntu di bagian belakang, jadi sulit ditutup. Tapi lebih baik cuma memakai 1 harddisk aja, supaya kabel-kabel yang tidak kepakai di power supply bisa dimasukkan di bagian dalam, supaya lebih clean dan juga bagus lah untuk yang itu. Tapi ini masih opsional lah, tergantung kalian membutuhkan harddisk banyak atau tidak. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Setelah melihat video ini, ataupun sudah memakai casingnya ini, TagWear Infinity M2 Pro. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 540 ribu, apakah ini worth it atau tidak? Bisa dibilang ini bagus-bagus aja, tergantung selera kalian. Kalau mencari tipe akuarium di bagian bawahnya bisa memakai power supply dan juga tipe meshnya di sini, silahkan dibeli kalau suka. Dan apalagi keunggulannya, sirkulasi udaranya itu bagus, cuma terpaut di 1 derajat, support radiator sampai di 240 mm di bagian atas, tempered glassnya itu bagus, cuma digeser aja, tidak dibaut, dan juga yang lainnya overall bagus sih, cuma minusnya di bagian harddisk aja. Tapi ingat tergantung kebutuhan kalian untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, TagWear Infinity M2 Pro. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, casing PC, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.